Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas PAF mata kuliah Teknologi Pengolahan Hama. Jadi di sini kami akan mengidentifikasi hama yang menyerang tanaman jagung. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dafa dengan NIM akhir 196. Saya Muhammad Ferry Aziz, NIM akhir 198. Saya Nejanika Dewi dengan NIM akhir 268. Saya Agung Sandaru dengan NIM akhir 247. Saya Rasya Skori Wirana dengan NIM akhir 195. Jagung atau mais adalah salah satu tanaman pangan penting di Indonesia. Tanaman ini banyak dibudidayakan karena menjadi sumber makanan, pakan ternak, dan bahan industri. Jagung dapat tumbuh di berbagai kondisi, namun pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan serangan hama. Secara umum, tanaman jagung memiliki batang tegak, daun panjang, bunga jantan di bagian atas, dan tongkol sebagai tempat terbentuknya biji. Setiap tahap pertumbuhan jagung, mulai dari masa tumbuh daun hingga pengisian biji, dapat mengalami gangguan apabila terserang organisme pengganggu tanaman. Serangan hama pada jagung dapat menyebabkan daun rusak, batang berlubang, sampai menurunkan hasil panen. Karena itu, penting bagi petani untuk mengenali jenis hama, gejala serangan, serta cara pengendaliannya. Selain itu, perlu dilakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui seberapa besar intensitas kerusakan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas hama-hama yang sering menyerang tanaman jagung, dampak yang ditimbulkan, serta cara pengendalian yang tepat di lapangan. Nah, yang pertama, ini tanaman jagung terserang oleh ulat penggeret tongkol dan batang. Ulat mulai menyerang dengan meletakkan telur di permukaan daun. Setelah menetas, larva menggeret masuk ke dalam daun lalu turun ke batang dan tongkol. Di gejala pada daun ini berupa titik-titik kecil berwarna kuning kecoklatan dan bekas gigitan serta lubang-lubang halus. Lalu pada bagian tongkol tampak kerusakan berat seperti serbuk gerekan, jaringan yang membusuk, dan adanya ulat di dalamnya. Pengendaliannya dapat berupa sanitasi lahan, pemantauan rutin, aplikasi insektisida yang tepat, lalu dengan pengendalian hayati. Selanjutnya, pada tanaman jagung ini kita menemukan kumbang penggerek batang jagung. Kumbang memiliki ciri tubuh panjang coklat kemerahan dengan antena yang sangat panjang. Hama ini meletakkan telur di batang, lalu larvanya masuk ke dalam dan menggerek jaringan jagung. Akibatnya, batang jagung berlubang, tanaman kerdil, mudah roboh, dan tongkol tidak berkembang dengan optimal. Cara pengendaliannya biasanya dilakukan dengan membersihkan sisa tanaman, rotasi tanam, penggunaan perangkap, serta aplikasi insektisida sistemik. Selanjutnya, kita menemukan serangga ulat gerayak yang sudah menjadi pupa atau fase pradewasa. Biasanya disebut kotoran ulat. Kehadirannya menandakan tanaman pernah diserang ulat gerayak yang memakan daun dan meninggalkan bercak putih memanjang seperti pada daun ini. Jika jumlahnya banyak, kerusakan bisa makin parah. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan sanitasi lahan, pemantauan rutin, dan aplikasikan insektisida berbahan chlorantraniliprol, emamectin atau BT di fase ulat muda agar lebih efektif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lahan, terdapat 15 dari 30 tanaman jagung terserang hama ulat penggerek. 50% dari tanaman jagung keseluruhan mengalami kerusakan akibat serangan hama ulat penggerek. Kemudian terdapat 8 dari 30 tanaman jagung yang terserang kumbang penggerek. 26,67% dari tanaman jagung mengalami kerusakan akibat serangan kumbang penggerek. Yang terakhir kemudian terdapat 10 dari 30 tanaman jagung yang terserang hama ulat gerayak. 30% dari tanaman jagung mengalami kerusakan akibat serangan hama ulat gerayak. Hal ini menunjukkan lahan tersebut mengalami serangan berat. Oke, sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.